subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada yang terhormat pemirsa nama magim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita doakan dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Diberikan keberkahan dalam umurnya, amin. Diberikan keberkahan dalam keluarganya, amin. Diberkahkan semua yang diamanahkan oleh Allah kepada beliau di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya muliakan para asatidzah, para ustadzah, para mukarram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau dikarenakan kekurangan saya lupa nama beliau, lupa nanya lagi ke Ustaz Ahmad tadi. Jadi sekali lagi mohon dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kekurangan saya bakal saya perbaikin pada kesempatan yang akan datang. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa ditemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang penuh berkah, di majelis yang penuh cahaya, daripada cahaya-cahaya yang datang daripada yang kelihatan oleh mata kita maupun yang tidak, cahaya-cahaya yang hadir daripada lubuk hati, khususnya para asatidzah semuanya yang hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Karena tempat menjadikan asar berkah atau bekas, menjadi bekas berkah itu karena didiami oleh seorang yang membawa cahaya. Tidaklah mungkin masjid dibangun yang mempunyai asar berkah kecuali di situ ada yang hidupin dengan amal agama, dengan tawasul, dengan manaqib, maulid, majelis ta'lim, majlisul ilmi, majlisul dzikri, dan menjadi asarlah berkah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj diperintahkan oleh Allah untuk tabarrukan nanti di satu tempat di Masjidil Aqsa, karena tempat tersebut pernah turun rahmat. Nah, dalam tafsirnya para ulama menjelaskan tentang tabarruk adalah tempat tersebut pernah turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat itu pernah dinasroh oleh Allah. Sebenarnya Allah itu nasrohnya kan kepada tempat, karena tempat ini, alam semesta ini khalifahnya adalah manusia. Jadi ketika manusia yang dicintai oleh Allah ada di satu tempat, Allah nasroh mandang ke hatinya manusia tersebut. Nah, tempat itu jadi kena ini, makanya diwali di alam semesta ini seluruh wali itu menempati tempat wilayahnya masing-masing supaya Allah semesta ada yang hancurin Allah. Kalau udah ada wali lagi hancur udah begitu ya. Jadi kiamat itu benar kata mama ya, zaman sekarang masih banyak para aulia, masih banyak para murabbi di atasnya para aulia, maksudnya yang diberikan kewaliannya bisa untuk orang lain juga. Jadi ada wali, ada mursyid gitu. Nah, wali itu buat dirinya sendiri, ya memang udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi dulu. Nah, kalau misalkan mursyid atau murabbi itu kewaliannya bisa untuk dirinya dan juga bisa transfer pada orang lain. Maka tidak akan ada nabi kecuali di zaman itu ada rasul yang membimbing para nabi, memperkuat supaya yakin apa yang dijalani dalam hati itu perjalanannya itu benar gitu. Jadi rasul itu bukan dia cuma sebagai perantara gitu, perantara untuk meyakini hatinya seorang nabi gitu, bahwa bimbingan yang ada dalam hatinya, bimbingan rohaniahnya itu adalah ikutin, benar, jalani, kuat terhadap ujian, udah bismillah. Nah, begitu juga mursyid zaman sekarang.
Ya. Jadi orang yang ada di zaman sekarang itu butuh dukungan dari seorang mursyid, entah dia dukungnya dengan cara kajian kitab, entah dia dukung atau murabi ya. Kalau mursyid terlalu tinggi banget makanya murabi biasanya. Kalau dari para habaib beliau mengatakan dari para habaib jarang ada seorang mursyid. Tapi kalau dari jalur thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah banyak yang jadi mursyid. Terakhir pengasan Abu Hanaf Tasikmalaya itu seorang mursyid. Nah itu di atas murabi itu tingkatannya ibaratnya. Nah makanya beliau juga tajul arifin makomnya itu ya. Perhiasannya para orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang kenal Allah, tapi siapakah perhiasannya? Ajma'in wa Allah. Nah pada kesempatan kali ini di sini saya ingin membahas satu kitab At-Thariq ila Allah. Ini jarang dibahas, jarang diangkat, bahkan bukan cuma di Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Karena kenapa? Sanad ini kitab adanya di Indonesia. Nah, gitu. Sanad ini kita adanya di Indonesia dan di jalur Qadiriyah Naqsabandiyah. Coba pelajari. Di sini ada amalan-amalan la ilaha illallah 100.000 kali. Masa Allah pernah dulu dijajahin. Masa Allah nabro. Jazahin amalin barang-barang disebutnya muraqabah Qadiriyah. Jadi jalur Qadiriyah juga ada muraqabahnya, yaitu la ilaha illallah 100.000 kali. Kalau misalkan muraqabah jalur Naqsabandiyahnya itu lafaznya Allah memang lebih mudah gitu. Nah, kalau jalur Qadiriyah di sini pertama diterangkan tentang la ilaha illallah dibuka dulu oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa radhiyallahu anhu wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu mukadimah yang dibawa oleh pimpinan orang sadayana, pimpinan para aulia, pimpinan para mursyid, pimpinan para ulama, pimpinan para aulia, yaitu Sayyidi Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu Al-Ismul Awwal. Nah, beliau di sini makanya bukan al-kalimat, Al-Ismul Awwal. Kalau dulu kan kita sering dengar la ilaha illallah itu kalimat ya. Kalimatun tauhid itu gitu ya. Kalimatun ikhlas, kalimatun najar gitu penyelamat. Banyak lah. Nah, kalau di sini al-ismul awal pakai isim nama gitu makanya al-ismul awal tanda kurung tutup kurung la ilaha illallah. Ada tilawatahu mi'atu alfi marrah, sebanyak bilangannya 100.000. Nah, kalau tanpa bimbingan guru nggak bisa dia main, makanya harus ada seorang guru yang dulu berakhir pengasal atau mantap tuh masya Allah. Beliau menjalankan ngamalin bimbingan dan secara rohaniah beliau bersama para musyrik ke atas. Jadi nanti nggak panas ngamalinnya. Maksudnya nggak panas begini. Amalan yang disebut panas itu maksudnya begini, nggak kena sama maksud yang dituju oleh gurunya, gitu. Gurunya mah pengen dia dapetin rahasia dia malah kemana-mana gitu. Malah jadi dapetin urusan keduniaan, malah dapetin urusan popularitas, malah dapetin urusan yang tujuannya yang tidak diinginkan lah oleh gurunya. Nah kemudian buat tawajuhnya. Nah ini beliau menghadirkan hati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibaca? Ilahi al-zahir ala zahiri sultan la ilaha illallah. Ini saya akan bahas tentang kajiannya aja. Kupas tuntasnya aja. Untuk pengamalannya, untuk rasanya mungkin masing-masing
yakin sudah pernah, insya Allah. Cuman kadang-kadang keyakinan itu ada tiga, ilmu yakin, akal yakin. Akal yakin itu dan ilmu yakin empok, orang empok Jakarta, datang ke Jakarta empok, tapi orang nggak pernah, kita semua nggak pernah mengenal secara ilmu Jakarta itu begini, akhirnya nggak yakin, benar itu Jakarta, benar itu Jakarta, kayak Bandung kan gitu, ya. Tapi kalau ada ilmunya, dia bakal yakin, karena itu Jakarta ya, Bandung sebelah sono, Jakarta sebelah sono. Nah, kalau dia nggak tahu ilmunya, dia nggak tahu Jakarta ke sono, dia nggak tahu Bandung ke sana, akhirnya dia nggak tahu, yang sebelah kiri benar arah tadi itu ke Bandung teh, ke Jakarta, ke Bandung tadi itu ke Jakarta ke kiri gitu kan, karena nggak ada ilmunya. Nah, maka ilmu ini dikaranglah oleh Al-Imam As-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani buat nanti kita pas saat pernah ngerasain atau udah pernah ngerasain kembali ke pengetahuan ini yang telah beliau karang gitu. Apa itu la ilaha illallah yang beliau bahas sekarang? Pertama adalah zahir ilahi azhir, wahai Tuhanku azhir ala zahiri, tampakkanlah ala zahiri terhadap apa-apa yang tampak di hadapanku, sultana la ilaha illallah. Nah, jadi yang tampak ini disebutnya namanya sultan la ilaha illallah. Ya, jadi nggak ada tuh nanti kalau kita melihat sultan la ilaha illallah itu bagaimana gitu. Nah itu, jadi yang tampak, yang zahir sultan la ilaha illallah itu ya. Yang kedua, wahakit batini bihaqaiqi la ilaha illallah. Nah, kalau kita ngomong yang batin itu jangan disebut sultan, tapi itu disebut dengan sebutan haqaiq, hakikat la ilaha illallah. Kita selanjutin penjelasannya. Wastaghriqu fi kazahiri bi ihatati la ilaha illallah. Dan istaghraq itu ibaratnya kita ciduk ya, dan ciduklah mika di dalam kalimat la ilaha illallah kepada engkau sebetulnya diihata dengan penyelimutan, pembarutan la ilaha illallah. Jadi supaya apa? Supaya zahir Quran dengan zahir yang ada di sini, ya Allah, siramilah dengan penyatuan itu. Bagaimana yang dimaksud sultan la ilaha illallah zahir itu? Ya Allah, kita minta wastaghriqu fi kazahiri ihata, supaya orang nyatu dengan la ilaha illallah zahira, iya kan gitu. Jadi sehingga paham nanti. Kemudian lanjutannya, setelah orang merasakan penyatuan dengan zahir sultan la ilaha illallah dan juga dengan di sebaliknya yaitu hakikat la ilaha illallah, maka kita minta wahfaznillahumma, ya Allah jaga adab Tuhan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih minta dijaga ya Allah, kalau dicabut sama Allah ini nikmat ya, kata Tuhan saya, ya Allah gimana dicabut nikmat saya ini, bisa merasakan barutan la ilaha illallah pada zahir, pada hakikatnya, dan juga penyiraman yang terus menerus tentang rahasia-rahasia la ilaha illallah ya. Kalau misalkan itu dicabut nikmatmu, nikmat Allahmu ya Allah, ya tentu saya nggak bakal bisa mengenal hakikat-hakikat la ilaha illallah. Wahfazillahumma bika ya Allah, saya minta dijaga ya Allah, minta denganmu tuh. Jadi minta dijaganya bukan dengan amalan orang gitu, tapi denganmu gitu. Ya dengan dirimu, anta maksudnya anta bika, mukhatabnya itu anta ya. Berarti ayat di hadapan orang, yang 7 orang berarti itu. Jika fi maratibi wujud, jika pada martabat dia wujud, jika wujudmu wujud kemana? Wujud kepada la ilaha illallah. Bisyuhudika, dengan menyaksikanmu apa? Menyaksikan la ilaha illallah. Hatta la asyhadu, dari sini penerangannya nih, penerangan musyahadah la ilaha illallah kemana rupanya? La asyhadu
yashhadu ghayra af'alika wa sifatika, yaitu menyaksikan sifat-sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala biwajhikal haq. Orang-orang yang bisa dihari karena sifat dan af'al Allah pada yang zahir ini itu wasilah wajhikal haq. Jadi bukan wasilah amalan orang lain wasilah Allah 100 juga lain. Wasilah daripada apa? Orang bisa nilai sifat dan af'al Allah, wasilah dari wajahnya Allah dari gitu. Nah makanya pada tafsir Al-Quran kita buka wajhullah, tafsirnya namanya ridho gitu. Kata Allah ridho kepada hambanya adalah saat dia bisa menyaksikan sifat dan af'al Allah. Karena gak ada yang bisa melihat sifat dan af'al Allah, gak ada yang bisa merasakan af'al dan sifat Allah pada zahir jasad orang kecuali orang-orang yang dikehendaki dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, al-haq yang benar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah begitunya tentang la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu saat kita zikir la ilaha illallah kita ingatnya kemana kan begitu? Apakah ke kalimatnya, apakah ke tulisannya, kan begitu? Ya. Dan pikir itu ada minat. Masa ingat kita ingat kita di rumah itu bisa ingat ya sendiri orang berzikir oleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu kan pernah orang minta cari oleh sifat dan af'al Allah, cuma lupa itu apaan namanya yang tulis oleh Tuhan saya gitu. Pokoknya semua yang oleh tahu itu bayar pasti pokoknya. Mungkin pernah. Kalaupun emang seumur hidup sampai meninggal gak pernah, masih ada kesempatan di alam barzah. Karena alam barzah masih alam bisa terima. Kata siapa? Maksudnya Tuhan saya Badir Al-Diwani ketika ceramah waktu saya hadir di Jakarta, di apa namanya di Bogor, di daerah Nah saya hadir di pusat pesantren, kebetulan yang hadir cucunya Imam Nawawi Al-Albani, yang kedua cucunya Syekh Tuan Syekh Muhammad Al-Jilani Syekh Fadil. Nah beliau Syekh Fadil menjelaskan ada seorang wali di dalam kubur, waliannya habis. Kenapa tak punya murid? Jadi akhirnya orang di dunia jadi wali tapi nggak pernah punya murid, atau ada ilmu yang dipikirkan sama Allah tapi nggak pernah di-sharing gitu kan? Ya sekarang mah enak orang bisa sharing melalui orang media sosialnya untung. Nah sebenarnya asal dipakai buat media sosial buat sharing, jangan dipakai buat yang perkara rugu gitu sayang. Jadi nanti akhirnya kewaliannya itu habis. Kenapa? Karena nggak ada yang meneruskan ilmu kewaliannya. Gitu. Itu bukan kita misalkan ngajar gitu jadi musik, bukan sharing tentang ilmu para wali gitu, tentang sifat Allah, tentang cerita tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Rasulullah. Kapan diamal itu saat kita nggak tahu ilmu kita yang mana yang diamalin, nah itu nanti menambah derajat kita di alam barzah itu. Ya, nah bahadal ismul awal lin nafsil ammar. Tujuannya untuk apa itu? Untuk menebus nafsu amarah orang. Jadi saat kita misalkan pernah ada yang dijazain sama pengusaha uang la ilaha 100.000, nah iya kuncinya ilmuna dipakai, amal yang diamalin. Yang ketiga apa ilmunya? Adalah ya Allah, orang menebus karena nafsu amarah orang ya Allah. Nafsu amarah balik ke Allah, ya Allah nafsu amarah itu dikasih ke orang. Kamu mau tebus pakai apaan? Pakai la ilaha illallah 100.000 kali. Nah itu nanti akhirnya kalau umurnya azraq, maka warna daripada cahayanya adalah azraq birunya. Wa mahallu as-sadr, tempatnya di mana itu? As-sadr, di dada orang. Nah di dada orang ini ada tempat di mana Allah kajali sifat dan afalnya di sadr. Jadi lain di golok, lain di golok zatnya Allah. Nah, kan penjelasan zatnya Allah kemana? Kan kalau di YouTube di media sosial di Facebook
Zat Allah itu bentuk Allah. Itu kalau kata Habib Umar, kalau kita di dunia sudah membayangkan Allah ada bentuknya, walaupun orang membayangkan nanti dia mau kiamat, orang bertemu dengan Allah, iya kan? Berarti kafir kan? Karena orang menjisimkan Allah. Ya, Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Wah, mau sama, mau ayat, mau pernah. Jangan surga olehnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Bukan ala qalbi nas. Bashar itu udah Muhammadun Bashar. Gak dipakai Muhammadun Nansur. Kalau Nansur kan banyak lupa kan. Mulai kurangnya. Kalau Muhammad dia daripada cahaya. Daripada cahaya Muhammad, makanya Bashar. Nah maka orang kalau yang udah sampai ke makom hakikatul Muhammadiyah ini Bashar. Jadi ada anas nih manusia diciptakan oleh Allah sampai kepada makom hakikatul Muhammadiyah, penghambaan kepada Allah, adab kepada Allah, maka dia bukan manusia, di Bashar sebutannya bukan Bashar. Manusia cuma bukan manusia anas pakainya tapi Bashar penghargaan. Makanya Muhammadun Basharun laisa kal bashar, tapi tidak sama sama bashar yang lain. Para wali bashar, para musyrik jadi bashar, para ulama jadi bashar. Karena ulama itu dipuji oleh Allah. Ulama yang kayak gimana yang dipuji oleh Allah? Masyaallah ini bari ulama yang punya sifat malu, ya malu oleh Allah. Dari dulu malu orang di atas dia berajaran di bawah kami mereka orang baru kalau kami sudah cerita dikit gitu cuma sering orang ayat dikit kan gitu. Harus timbul rasa malu dalam begini nih. Kalau saya nggak timbul malu, kalau ada puji sama Allah Subhanahu Wa Taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lain malunya lain berarti orang duduk kita tadi kayak mama duduk dia berarti nggak malu, enggak begitu. Malunya ini dia, ya. Kalau duduk begini berarti tandanya saya nggak malu kepada Allah. Jadi karena dinilai dari zahir, mau kita duduknya begini, mau kita duduknya mundur begini, malunya tidak kepada Allah hati, gitu ya. Nggak dilihat dari soalnya duduknya begitu tuh, berarti dia nggak ada, enggak, gitu ya. Kita nggak tahu di hatinya seseorang itulah yang di hadapan Allah itu malu. Nah, itu kemudian wa alam syahadah. Nah, alamnya disebut alam syahadah. Jadi kata Rasulullah alam itu ada 1000 alam. Di daratan ada 400, di lautan ada 600. Nah salah satu alam di daratan sama di lautan ada namanya alam syahadah. Mau di lautan ayat, mau di daratan ayat, namanya alam syahadah, alam penyaksian. Kalau orang nepi ke alam eta, pasti orang nepi karena musyahadah af'al dan sifat